Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pertemuan ketiga untuk penyusunan laporan harga pokok produksi sistem harga proses atau biasa juga disebut laporan biaya produksi. Pada minggu lalu sudah diberikan materi dari PDF yang menceritakan bagaimana proses untuk membuat sebuah laporan harga pokok produksi sistem harga pokok proses. Kali ini hanya menekankan sistem tersebut. Selamat menyaksikan. Pertama-tama kita untuk membuat laporan harga pokok produksi harus mengetahui konsep yang dimaksud dengan unit ekuivalen produk. Unit ekuivalen produk adalah banyaknya unit yang telah menggunakan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Rumus untuk menghitung unit ekuivalen produk seperti yang telah disampaikan sebelumnya yaitu produk selesai ditambah unit dalam proses akhir dikalikan persentase penyelesaiannya. Nanti akan dilihat dalam simulasi contoh gambar yang akan diberikan. Dalam ilustrasi gambar berikut ini, misalkan jika diketahui data produksinya, unit yang masuk ke dalam proses itu 2.500 dan proses yang ditransfer ke gudang unitnya ada 2.000, maka unit ekuivalen produknya adalah produk selesai yang 2.000 itu ditambah kemudian berapa unit yang ada di dalam proses akhir dikali persentase penyelesaiannya. Persentase penyelesaian biasanya ada di dalam data produksi. Kita lihat di sini barang dalam proses akhirnya 500 dan tahap penyelesaiannya untuk bahan baku, bahan pembantu itu sama, maka pengalinya 100%. Tenaga kerja persentasenya hanya baru 50% selesai, maka 50% kali barang dalam proses akhir ditambahkan dengan barang yang sudah jadi, sehingga ekuivalennya bisa dilihat masing-masing yang berwarna merah tersebut, yakni 2.500 untuk bahan baku dan bahan pembantu serta 2.250 untuk BTK. Sementara untuk biaya overhead penyelesaiannya 30%, maka berarti 30% kali 500 yang barang dalam proses akhirnya ditambahkan dengan produk yang sudah selesai. Sehingga bisa kita perhatikan di situ unit ekuivalennya adalah 2.150. Demikian untuk konsep unit ekuivalen produk. Selanjutnya, setelah diketahui unit ekuivalen produk sudah diketahui, kita buatkan tabel berapa biaya untuk masing-masing komponen. Misalkan di situ biaya bahan bakunya 5 juta dan tadi kita sudah cari unit ekuivalen produknya 2.500, maka harga pokok per unitnya berarti total biaya dibagi unit ekuivalen produk, yakni 5 juta dibagi 2.500 menghasilkan 2.000, berarti harga pokok per unitnya adalah 2.000. Misalkan lagi untuk biaya tenaga kerja dan BOP, kita bisa lihat masing-masing total biayanya berapa, unit ekuivalennya berapa, maka harga pokok produksi adalah rumusnya total biaya dibagi unit ekuivalen produk adalah harga pokok per unit. Setelah kita mengetahui harga satuan per unit, tahap akhir adalah membuat laporannya. Laporan bisa kita lihat dalam ilustrasi gambar tersebut. Yang berbackground hijau ini, kita lihat tadi data produksinya sudah ada. Kemudian kita juga melihat unit ekuivalen produk bisa ditampilkan, bisa tidak di laporan harga pokok produksi. Di sini tidak terlihat unit ekuivalen produk, tapi harga satuan bisa nampak. Sehingga kita bisa lihat dan bisa kita hitung untuk harga pokok yang ditransfer ke gudang, misalkan itu 2.000 dari produk yang selesai tadi, dikali total dari biaya produksi 17.500, yang dimaksud adalah kumpulan dari biaya bahan baku, penolong, tenaga kerja, dan overhead. Kemudian untuk menghitung persediaan dalam proses akhir, kita lihat di situ ada angka 1 juta, 1.500.000, 1.250.000 dari mana? Berikut adalah penjelasannya. Untuk menghitung harga pokok produk dalam proses akhir adalah kita lihat tingkat penyelesaian dikalikan dengan unit bahan baku akhir, unitnya ada berapa, kemudian dikali tarif per unitnya. Di sana yang 1 juta tadi berarti berasal dari persentase penyelesaian itu 100%, 500 adalah 500 unit barang dalam proses akhirnya, dan 2.000 adalah harga pokok per unit dari komponen bahan baku, sehingga menghasilkan 1 juta. Demikian juga untuk tenaga kerja, misalkan di situ persentase 50%, unitnya untuk barang dalam proses ada 500 unit, dikalikan 5.000 adalah satuan atau harga pokok per unit untuk biaya tenaga kerja. Sehingga kalau kita buat
total harga pokok produksi yang disampaikan tadi di laporan yang kita susun, laporan harga pokok produksi untuk sebuah departemen adalah totalnya 39.875.000 dari perhitungan mulai dari data produksi hingga perhitungan unit ekuivalen dan perhitungan harga pokok yang dimasuk ke gudang serta berapa stok yang masih ada sebagai barang dalam proses akhir. Demikian untuk materi kali ini. Semoga slide ini dan video ini dapat membantu bagaimana membuat latihan di pertemuan ketiga ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.